Ayo, kenapa lama sekali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fi din, azzakumullah. Kita semua menyadari bahwa karena Allah Subhanahu wa taala menimpa kita dengan wabah corona atau COVID-19 ini, maka kita diharuskan untuk mengurung diri dalam rumah. Ikhwani fi din, azzakumullah. Dalam hal ini para ummahat memiliki peran yang sangat-sangat besar dalam mengelola rumah tangganya dan memiliki peranan yang sangat besar untuk kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangganya. Ikhwani fid din, azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, kullu nafsin min bani Adam sayyidun, farrajulu sayyidu ahlihi wal mar'atu sayyidatu baitiha. Yang artinya adalah setiap jiwa dari anak Adam adalah sebagai pemimpin. Seorang laki-laki pemimpin di tengah-tengah keluarganya, dan seorang wanita adalah pemimpin di dalam rumahnya. Maka ikhwani fiddin, azakumullah, karena seorang wanita, seorang ibu, dia adalah pemimpin di rumahnya, pemimpin terhadap anak-anaknya, pemimpin terhadap pembantu-pembantunya, maka ada beberapa perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap ummahat. Yang pertama adalah wajib atas setiap ibu rumah tangga untuk memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Karena dengan baiknya sholat itu, maka baik pula akhlak dan perilaku anak-anaknya. Ikhwani fiddin, azakumullah. Dalam hal ini Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis bersabda, murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud. Yang artinya adalah apabila perintahkanlah anak itu untuk melaksanakan salat pada usia 7 tahun. Dan apabila ia mencapai usia 10 tahun, maka pukullah ia apabila dia tidak mau salat. Ini menunjukkan bahwa ketika berusia 7 tahun dia hanya diperintahkan, tidak dipukul. Meskipun dia tidak mau solat pada usia 7 tahun, dia tidak dipukul. Kapan dia mulai dipukul? Dipukul pada usia 10 tahun. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, yang kedua, hendaklah setiap ummahat membiasakan anak-anaknya untuk senantiasa berpuasa, atau melatih mereka puasa jika mereka masih kecil. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rabi' bintu Mu'awwidh. Rabi' bintu Mu'awwidh dia mengatakan, "Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-'ihn." Jadi Rabi' ini mengatakan, Rabi' bintu Mu'awwidh mengatakan, kami puasa bulan Ramadan dan kami mengajarkan, mempuasakan anak-anak kami, mengajak anak-anak kami untuk puasa, dan kami membuatkan mereka mainan dari kapas. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'taynahu dzalika hatta yakuna 'inda al-iftar. Apabila ada di antara anak-anak ini yang nangis karena kelaparan, maka kami berikan mereka mainan ini, sehingga mereka bermain-main sampai mereka lupa tentang laparnya, rasa laparnya, sampai tiba waktu berpuasa, tiba waktu berbuka, tiba waktu berbuka. Jadi lihat ikhwani fiddin, azakumullah, bagaimana para ibu-ibu melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Mereka bikinkan untuk anak-anaknya itu mainan. Apabila anaknya kelaparan, diberikanlah mereka main-mainan itu, sehingga mereka akan lupa dengan rasa laparnya sampai waktu berbuka puasa. Ikhwani fiddin, azakumullah, Ibnu Sirin mengatakan, yu'marul ghulamu bis salati idza arafa yaminahu min shimalih.
wa bis-shaumi idza ataqahu. Seorang anak diperintahkan untuk salat apabila dia sudah mengenal mana yang kiri dan mana yang kanan. Apabila dia tahu mana kiri kanannya, maka dia diperintahkan untuk salat. Diperintahkan, tidak diwajibkan dan tidak dipukul, hanya sekedar diperintahkan saja. Kemudian wa yu'maru bis-shaum, dan dia diperintahkan untuk puasa apabila dia sudah mampu untuk berpuasa, mampu menahan laparnya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Abdullah bin Muhammad ibn Abdul Wahhab ditanya tentang anil mumayyiz mata yu'maru bis-shiyam. Seorang anak yang sudah balik kapan dia diperintahkan untuk berpuasa? Apabila anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kapan, sejak kapan dia diperintahkan untuk melaksanakan puasa? Fa'ajab, lalu dia menjawab, amma as-sabiyyu alladhi lam yablugh fahuwa idza ataqa as-siyam umira bih. Anak yang belum balik apabila dia mampu untuk puasa, mampu menahan lapar, maka diperintahkan untuk puasa. Wa uddiba alaihi, dan dia diberikan pelajaran jika dia meninggalkan puasa. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa apabila seorang anak sudah mampu untuk menahan lapar, mampu untuk puasa, maka dia diperintahkan untuk puasa. Jadi, kemudian ikhwani fiddin azakumullah, yang ketiga yang perlu diketahui oleh ummahat, yaitu tidak wajib baginya untuk mengharuskan anak-anak yang kecil untuk berpuasa selama mereka belum baligh. Karena anak yang belum baligh itu, mereka tidak dibebankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al qalamu an thalath. Pena diangkat dari 3 orang. Pena diangkat artinya kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku bagi mereka. Siapa yang 3 ini? Anin naim hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiq, dan dari orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia sembuh dari penyakitnya. Wa anis sabiyyi hatta yablugh, dan dari anak kecil sampai dia baligh. Jadi kapan dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, untuk salat dan yang lain-lainnya? Apabila dia sudah baligh. Maka apabila dia baligh, maka semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib dia jalankan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah yaitu wajib bagi seorang ibu untuk memisahkan anak yang laki dan anak yang perempuan di tempat tidurnya. Jangan mereka tidur bareng-bareng. Kenapa? Karena biasanya ketika orang tidur itu dia tidak sadar, dia angkat kakinya sehingga bagian-bagian aurahnya kelihatan. Jadi, apabila anak sudah sejak kecil dia terbiasa melihat aurah ini, maka ikhwani fiddin azakumullah, dia akan senang melihatnya. Dan dia akan terbiasa melihatnya. Sehingga nanti apabila dia bertumbuh menjadi besar, dia akan berusaha untuk senantiasa melihatnya. Maka bisa kita bayangkan ikhwani fiddin azakumullah, bagaimanakah keburukan apabila anak itu sejak kecil dia sudah terbiasa untuk melihat aurah. Nah, oleh karena itu, karena ini memiliki dampak negatif yang sangat-sangat buruk di masa depan, maka Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza balagha auladukum 7 sinin," apabila anak kalian sudah mencapai usia 7 tahun, fafarriqu baina furushihim, maka pisahlah mereka di tempat tidur. Jangan sampai mereka tidur bareng, yang laki dan yang perempuan tidur bersamaan, ini tidak boleh. Karena bisa jadi yang laki akan melihat aurah yang perempuan akan melihat aurah yang laki. Mungkin sekali dua ini tidak terlintas sesuatu yang aneh di dalam benaknya. Mungkin setelah itu akan timbul rasa-rasa ketertarikannya, dan ini akan mengakibatkan kejelekan-kejelekan dan kerusakan-kerusakan di masa mendatangnya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi ini beberapa perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh ummahat-ummahat, karena mereka adalah bertanggung jawab tentang anak-anaknya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Seorang wanita adalah sebagai penanggung jawab di rumah suaminya dan Allah Subhanahu wa taala akan memintainya pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Alhamdulillah. Berapa menit itu?